Gimana Pak Asep mau nggak jadi supir gitu? Boleh saya bilang dengan supir ini nih Pak, bukan supir pribadi ya, supir gudang katanya. Nah, saya baru mau keluar pintu parkiran ya, maksudnya kan ada pintu otomatis tuh Bang. Di situ saya disetop nih Bang, sama bapak-bapak. Kalau orang lagi habis apa sih namanya? Sholat kan jemaah itu kan pada duduk Bang, kelihatan dong. Tapi nggak ada gitu. Saya cari lagi ke mobil. Begitu saya mau buka mobil, mau ngambil apa sih sesuatu lah yang ada di mobil itu bapak-bapak udah di dalam mobil Bang. Oh ya udah Mas, pintu keluar sana gitu. Mungkin nggak nanya siapa yang saya jemput gitu ya. Cuman dari raut wajahnya security itu yang saya lihat seakan-akan security itu nggak lihat Bang. Bapak. Itu yang saya lihat nih, yang saya lihat nggak tahu saya meleng atau nggak fokus atau gimana. Itu ada orang nyebrang Bang, serem nyebrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis seperti biasa bersama gue Rizko. Kali ini kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika jadi supir kurang lebih 1 tahun, di mana pengalamannya tuh pernah mengantarkan seseorang yang dimana sudah meninggal. Jadi gimana jelasnya ceritanya? Kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Asep nih. Halo Bang Asep. Halo Bang. Gimana nih? Ini kedua kalinya Bang ya cerita di Lautan Mistis ya? Iya Bang, betul. Oke, nah kalau kali ini mau cerita tentang pengalamannya ketika jadi supir. Iya. Terus bisa ngantar orang yang udah meninggal nih. Betul Bang. Oke, ini boleh ceritain sedikit gak Bang, gambarannya tuh gimana? Iya, sebelumnya saya makasih banyak ya Bang ya. Oh iya, setelah diundang lagi kembali ke studio ya Bang. Iya. Ya. Jadi awalnya itu saya kan kerja di tahun 2021 ya. 2020 itu kan memang kondisi keuangan saya terpuruk lah. Dimana saya mencari lagi nih pekerjaan di outsourcing, di perusahaan outsourcing pihak ketiga. Nah, saya ditempatkan jadi supir. Oke. Ya, awalnya saya itu di supir truk barang. Sampai di mana saya punya permasalahan di dalam pekerjaan saya tersebut, nanti saya akan cerita. Akhirnya saya kan dipindah nih untuk mengantar atau jadi supir pribadi. Nah, di mana pada saat saya jadi supir pribadi itu saya punya pengalaman yang benar-benar saya nggak pernah lupain ya. Nah, pada saat itu saya niatnya ingin menolong orang, niatnya itu. Nah, sampai di mana setelah saya antar penumpang tersebut, saya ketemu dengan pihak keluarganya dan saya kaget. Ternyata pihak keluarga meminta maaf kepada saya karena yang saya antar ini keluarganya, bisa dibilang bapaknya. Nah, di situ yang saya bikin kaget lagi, si pihak keluarga ini menunjukkan fotonya ke saya. Abang nganterin bapak ini ya? Betul. Mohon maaf Pak, bapak ini sebenarnya orang tua kami, tapi bapak kami juga sudah meninggal 14 hari yang lalu. Oke, nah stop dulu nih Bang. Sebelumnya udah bocor ceritanya nih. Oke. Itu tadi gambar sedikit dari cerita Bang Asep ya. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, buat kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, dibantu kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis secara gampang banget, langsung aja hubungin kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung kita simak cerita dari Bang Asep. Jadi gini Bang, ceritanya ini di awal tahun 2020 akhir ya Bang ya. Pada saat itu kan memang kondisi perekonomian saya terpuruk lah Bang. Sampai di mana akhirnya saya harus berusaha lagi nih cari pekerjaan yang baru. Nah, saya melamar lah Bang di tempat perusahaan-perusahaan yang swasta itu Bang. Sampai di mana saya akhirnya dapat nih interview untuk di perusahaan tersebut. Nah, pada saat itu juga saya apa aja lah yang saya mau diterima sebagai
OB atau seperti apa yang penting halal lah bagi saya. Nah akhirnya di kesempatan kedua setelah interview saya dipanggil lagi untuk bersedia nggak saya ditempatkan jadi supir bang. Nah saya di perusahaan tersebut, perusahaan tersebut juga maksudnya perusahaan outsourcing ya, pihak ketiga, jadi yang menyediakan tenaga kerja untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan nih. Nah di situ saya ditawarkan oleh perusahaan tersebut, gimana Pak Asep mau nggak jadi supir gitu? Boleh saya bilang, dengan supir ini nih Pak, bukan supir pribadi ya, supir gudang katanya. Kan Bapak punya SIM B1 umum katanya. Bisa bawa mobil truk kan ya? Bisa, saya bilang. Ya udah Pak, mungkin 2 hari lagi Bapak teken kontrak sekalian kerja ya. Nanti saya kasih alamat gudangnya ke lokasi tersebut gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya dapat pekerjaan baru. Nanti mungkin surat kontrak kerjanya saya kasih unjuk ke Abang ya. Saya ada dokumentasi surat kontraknya. Nah, di awalnya itu saya kan dikasih tahu nih di gudang. Nah, setelah saya cek ke lokasi pekerjaan saya yang baru, besokannya saya udah mulai aktivitas bekerja nih bang. Sampai di mana saya tuh ya banyak temen lah bang di perusahaan tersebut, maksudnya di gudang tersebut. Nah akhirnya mungkin setelah, karena memang ya kita juga kan punya tanggung jawab masing-masing bang, maksudnya saya sebagai supir, ada yang sebagai apa, ada yang sebagai apa. Nah mungkin ada yang gak suka nih bang terhadap saya, mungkin ada yang ya dengki atau iri menurut saya nih gitu kan. Sampai saya itu ada konflik lah sama satu tim dari saya itu. Nah, akhirnya mungkin karena memang ada konflik ya di dalam gudang itu antara saya dengan rekan kerja saya, mungkin pihak dari kepala gudang tersebut nelpon lagi outsourcingnya. Nah akhirnya saya ditelepon nih sama pihak outsourcing, Pak Asep nanti minggu depan Bapak saya tempatin di tempat yang baru ya, katanya gitu. Ya udah Pak, memang ada permasalahan apa? Ya udah nanti besok Bapak datang aja ke kantor outsourcing tersebut. Akhirnya saya datang ke kantor outsourcing tersebut. Pihak outsourcing menjelaskan bahwa memang ada konflik antara saya dengan rekan saya. Nah akhirnya karena memang rekan saya ini senior ya, istilahnya saya baru, saya ditempatkan untuk jadi supir pribadi. Nah akhirnya pihak outsourcing memberitahu nih, menjelaskan bahwa bos saya ini seorang perempuan katanya, yang tinggal di daerah Jakarta gitu kan, tinggalnya juga di apartemen. Nah sampai di mana keesokan harinya saya dihubungi nih sama pihak bos saya yang baru nih. Nah, jadi bos saya ini kan seorang perempuan ya. Nah cuman bos saya ini memang bisa dibilang single lah, single parent, maksudnya pernah berkeluarga tapi sudah meninggal sama suaminya. Nah nama bos saya ini inisial aja bang ya, jadi saya sebutnya Bu Susi. Oke. Ya, Bu Susi ini orangnya lumayan baik lah bang gitu. Cuman ya memang perempuan kalau ngomong atau kalau ngoceh itu, saya ngoceh 1 ayat, dia hampir 24 ayat kalau ngoceh bang. Jadi kebanyakan dia lah nih. Iya, kebanyakan dia ngomong. Kebanyakan dia yang ngomong gitu kan. Ya saya sih memaklumi lah. Gitu. Yang penting dia nggak berkata kasar sama ya istilahnya menghina saya. Untungnya dia nggak seperti itu gitu bang. Nah sampai di mana saya mengalami nih kejadian yang ya bisa dibilang aneh lah menurut saya bang. Nah awalnya itu bos saya ini, Bu Susi ini nelpon saya kan, biasa kan saya rutinitas kan dari pagi saya standby di apartemen, terus ke kantor jam 10 jam 11. Nah sampai kadang-kadang saya habis jam makan siang suka ketemu dengan klien-kliennya Bu Susi ini, bos saya ini. Oke. Nah sampai di mana saya jam 4 sore bang, saya jam 4 sore ditugasin sama Bu Susi ini untuk menjemput kliennya. Nah akhirnya Bu Susi bilang begini kepada saya, Pak Asep nanti tolong jemput klien saya, seorang laki-laki, kantornya di Gedung Patra. Mungkin abang tahu ya Gedung Patra yang ada di Jakarta. Nah di Gedung Patra nanti saya kasih nomor teleponnya. Sebut saya namanya Pak Joko ya, istilahnya saya bilang Pak Joko.
Ini nomor teleponnya, alamat kantornya di Gedung Patra. Nanti Bapak jemput ya setelah dari sini. Iya Bu, saya bilang gitu kan. Jam 5 saya meluncur lah. Dan saya dikasih uang leburan sama uang rokok sama Bu Susi. Ini Pak buat parkir sama lemburannya, tolong dijemput ya. Terus saya nanti harus bagaimana Bu, saya bilang gitu kan sama. Ya Bapak nanti jemput, terus karena kan memang ada pertemuan juga sama Pak Joko ini di salah satu mall yang ada di Jakarta. Nanti Bapak langsung aja nganter ke mall, nanti saya di lokasi, kata Bu Susi gitu kan. Baik Bu, saya bilang gitu. Akhirnya berangkatlah saya jemput nih ke Gedung Patra. Tapi sebelumnya saya telepon kliennya Bu Susi dulu nih, Pak Joko ini. Saya bilang, Pak Joko, ini saya meluncur ya dari kantor mau ke kantor Bapak nih, mau jemput. Ini Pak Asep ya? Iya, yang disuruh sama Bu Susi. Betul. Ya udah Pak, nanti Bapak ke Gedung Patra aja, langsung ke parkiran, katanya gitu. Oh baik Pak, gitu. Saya langsung meluncur nih Pak dari kantor saya. Iya. Ya jaraknya mungkin kalau bawa mobil 20 menitan lah Bang. Dari kantor saya ke Gedung Patra. Nah, berangkatlah saya ke Gedung Patra itu. Setelah sampai, kan di sebelum Gedung Patra itu ada pom bensin Bang. Ya kan. Nah, di situ saya minggir dulu nih, isi bensin sama saya mau ngerokok ngopi dulu lah di pom bensin, maksudnya di pinggir jalan. Karena kan saya mikirnya kalau saya ngerokok beli kopi di Gedung Patra, tahu sendiri Bang, kopinya mahal-mahal. Lumayan ya. Iya, mendingan saya beli yang di pinggir jalan itu yang pakai motor. Akhirnya saya berhenti di pom bensin. Saya sekalian nelpon Pak Joko, saya telepon begini Pak Joko. Pak Joko, ini saya sudah di pom bensin samping Gedung Patra. Oh iya Pak, itu tepatnya mau maghrib Bang. Karena kan saya dari kantor itu jam 5 kan, jam 5 mau maghrib. Jadi gini Pak, Bapak di mana sekarang? Pak Joko nelpon ke saya. Pak Asep di mana? Saya lagi di pom bensin Pak, lagi ngerokok ngopi. Ini saya masuk ke dalam atau Bapak kita langsung berangkat aja, Bapak keluar gitu kan. Jadi mohon maaf nih Pak Asep sebelumnya. Ya ada apa Pak Joko? Mungkin pertemuannya dipending dulu karena saya ada rapat. Kata Pak Jokonya nih. Ya terus gimana dong Pak? Ya udah, nanti saya kabarin lebih lanjut sama Bu Susi. Ya udah, Bapak tolong konfirmasi ke bos saya bilang gitu kan. Oh iya nanti saya konfirmasi. Nah akhirnya sambil saya nunggu arahan dari bos saya sambil ngerokok ngopi di pom bensin tersebut, saya ditelepon nih sama Bu Susi, bos saya. Pak Asep, itu Pak Joko pending ya, nggak jadi, batal hari ini. Iya Bu. Ya udah Pak Asep posisi di mana? Masih di sini dekat-dekat Patra, saya bilang, di pom bensin lagi ngopi. Ya udah Pak Asep pulang aja, mobil bawa pulang aja katanya. Jadi Pak Asep nggak usah balik lagi ke kantor gitu. Nah saya mikirnya ya rumah saya kan memang kecil ya Bang, paling mau parkir di mana gitu kan. Ya Bu, saya kalau parkir, saya alasannya biaya parkir di tempat saya mahal Bu, 15.000 saya bilang pada saat itu. Nggak apa-apa Pak, nanti pokoknya yang penting mobil aman. Soalnya pagi-pagi Bapak harus jemput Pak Joko, kata Bu Susi kan gitu. Ya udah Bu, ini saya berarti saya pulang ya. Ya. Begitu saya mau pulang nih. Nah, saya ditelepon lagi sama Pak Joko. Ditelepon lagi, Pak Asep di mana posisinya? Saya masih di pom bensin, Pak. Pak Asep ke dalam dulu dah, ke kantor saya, kata gitu. Ada yang mau saya kasih dokumen, mungkin saya nggak tahu lah berkasnya apa, dokumen penting atau seperti apa gitu kan. Oh baik Pak, nanti saya selesain kopi sama rokok. Oh iya saya tunggu ya. Nah itu mau maghrib Bang. Pas azan maghrib saya itu masuk gerbang gedung tersebut. Nah sampai saya ketemulah sama Pak Joko ini. Ketemu sama Pak Joko, dia ngasih berkas dokumen ke saya, tolong dititip ini buat bos saya lah istilahnya. Oke Pak baik. Terus saya juga dikasih uang parkir sama Pak Joko. Nah, akhirnya Pak Joko pamit. Nah, saya baru mau keluar pintu parkiran ya. Maksudnya kan ada pintu otomatis tuh Bang. Di situ saya di stop nih Bang sama bapak-bapak. Nah, bapak-bapaknya itu pakai baju kaos tapi ada kancingnya yang dua atau tiga, terus ada kerahnya. Itu warnanya hitam, pakai celana jeans hitam, pakai topi. Topinya hitam tanpa ada sablon atau embel-embel di depan topinya. Nah,
Dia itu menyetop mobil saya. Saya tanya dong, saya buka jendela, ada apa Pak? Mas, bisa antar saya? Ya saya mikir, emang Bapak mau kemana? Saya tanya balik begitu. Antar saya bisa. Begitu doang dia bicaranya. Nanti saya kasih ongkos katanya. Oh yaudah Pak, Bapak naik aja. Karena kan memang udah jam kerja saya Bang. Maksudnya ya udahlah saya antar kemana nih Bapak ini, karena memang dari raut wajah dari postur tubuhnya nggak menampilkan bahwa dia penjahat Bang. Jadi kayak orang kaya lah Bang gitu, kayak orang penampilan kaya gitu. Saya nggak ada berpikiran negatif, saya dibegal, enggak, karena memang dari postur tubuhnya sudah terlihat gitu loh Bang, kalau dia ini orang punya gitu. Nah yaudah Pak masuk aja. Begitu saya mau gate keluar, lah si Bapak tahu-tahu udah di dalam nih. Udah di dalam Bang. Tapi saya nggak mendengar pintu bunyi gedebluk atau buka pintu atau bagaimana. Cuman karena memang saya terfokus buat keluar dulu, takut di belakang antri kan ya Bang ya. Di belakang tantin saya takutnya. Pas saya lihat dari spion yang dalam, lah itu si Bapak udah di dalam gitu. Tapi dengan posisi duduk yang ini dibalut sama topi hitam dengan wajahnya begini aja nih, begini. Jadi saya kelihatan tuh hanya bibir ininya aja Bang ya, mulutnya aja. Dia begini. Nah, saya keluar lah. Nah, saya tanya, itu pas banget saya keluar itu azan Bang. Azan maghrib. Pas saya keluar. Saya tanya, Pak mau kemana? Saya tanya gitu kan. Ke apartemen yang di Tebet. Nah, dia ngasih memang kayak kertas gitu Bang. Kertas ada kartu namanya, nama apartemennya itu. Nodorin ke saya. Saya ambil, saya baca alamatnya. Memang saya tahu apartemen tersebut ada di Tebet, gitu. Cuman maaf saya nggak bisa spill nama apartemennya Bang ya. Iya. Nah, akhirnya, baik Pak, saya antar dulu. Nah saya tanya lagi sama si bapaknya, Pak ini kan maghrib, mau cari masjid dulu atau gimana? Iya, gitu kan. Dia cuma bilang iya doang Bang. Akhirnya, saya mau maghrib nih, maksudnya dia juga mau sholat maghrib, saya juga mau sholat maghrib. Saya menepi lah Bang di salah satu masjid yang ada di dekat-dekat situ. Saya parkir mobil saya sholat maghrib dulu. Nah inilah Bang yang saya bikin aneh lagi. Sepemikiran saya itu, saya belum pernah ngebukain pintu, terus juga saya nggak dengar bunyi pintu. Tiba-tiba setelah saya dari parkiran masjid, itu bapak-bapak sudah ada di luar masjid. Posisinya dengan posisi yang berdiri Bang. Jadi kalau saya gambarin, saya kan mobil parkir mundur nih Bang. Otomatis saya tuh buka seatbelt dulu, terus matiin mesin, atau mungkin buka kunci locknya. Seperti itu kan. Nah begitu saya mau buka, truk saya kan ngeliat dari mana kaca spion kan. Saya buka pintu. Niat hati saya kan mau bukain pintu si bapaknya kan. Tapi si bapaknya itu posisinya sudah di luar Bang. Nggak ada suara pintu kebuka padahal. Iya nggak ada pintu kebuka, dan saya kan memang udah, jadi SOP-nya memang seperti itu Bang kan. Prosedurnya saya narin dulu, terus saya kunci lock dulu, saya buka dulu gitu kan. Saya buka pintu, saya mau bukain pintu lah, si bapak udah ada di luar parkiran. Nah di situ saya juga nggak, maksudnya ayo Pak sholat, saya nggak bilang begitu, gitu kan. Dia dengan berdiri. Nah tapi di sekelilingnya kan banyak orang nih Bang, banyak orang kayak ada yang jemaah lain Bang, mau masuk gitulah. Yang saya heran lagi, padahal ada beberapa jemaah yang mau masuk nih pakai motor, itu sebelahannya bapak itu, tapi kayak orang yang jemaah itu cuek aja Bang ngelihat bapak tersebut. Cuek aja, kayak orang tuh masa bodoh gitu, kayak perasaan itu ada bapak kok orang songong banget main lewat-lewat aja gitu kan. Maksudnya kan kalau kita sebagai kayak sholat Jumat kan ada orang belum masuk, ayo Pak bareng gitu loh Bang, maksudnya kok ini pada cuek gitu kan. Cuman saya masa bodoh lah saya mikir. Udah saya sholat maghrib dulu, habis ya jam-jam 6:30 lah. Saya mau ke ke mobil kan, ke parkiran, saya buka pintu, saya cari celinguk, bapak-bapak di mana gitu kan.
Saya kan nggak tega juga bang, masa saya tinggal di masjid gitu kan. Sedangkan dia udah minta tolong diantar kan dari awal. Saya cari ke area masjid, kok nggak ketemu. Sampai saya ngerokok sebatang deket mobil saya. Saya tanyalah sama tukang parkir yang ada di situ, Pak, Bapak ngelihat bapak-bapak pakai topi hitam, pakai baju hitam, celana hitam nggak Pak? Bapak-bapaknya usianya hampir 60-an. Nggak lihat Mas katanya. Nggak lihat ya? Iya. Saya nanya-nanya dah, emang siapanya gitu kan, ditanya-tanya sama tukang parkir. Enggak, itu saudara saya. Di dalam kali, saya cari di dalam. Ya di masjid kan kalau orang lagi habis sholat kan jemaah itu kan pada duduk bang, kelihatan dong. Tapi nggak ada gitu. Saya cari lagi ke mobil. Begitu saya mau buka mobil, mau ngambil sesuatu lah yang ada di mobil itu bapak-bapak udah di dalam mobil bang. Tiba-tiba. Memang pada saat itu kunci mobil mobil nggak saya kunci bang. Padahal saya habis ngelihat dari masjid itu kan orang pada habis doa lah, pada jongkok semua kan. Ada beberapa yang udah iri mau keluar. Saya nggak lihat bapak-bapak itu ada di dalam masjid. Kagak ngelihat sama sekali. Begitu saya mau buka pintu, lah si bapak udah di sini. Memang kondisi pada saat itu mobil nggak kekunci, jadi saya panasin. Ya pak. Saya anterin ke apartemen, keburu malam saya pikir. Ya, cuman manggut gitu doang. Iya. Saya anterin lah ke apartemen yang ada di Tebet. Saya anter nih. Begitu saya anter, saya bilang sama si bapak, Pak sudah sampai. Iya, dia bilang. Dia keluar pintu. Memang saya pada saat itu saya ngelihat sih posisi dia keluarnya. Glek gitu kebuka pintu. Keluar, udah. Dia berjalan, dia bilang begini sebelumnya ke saya nih sebelum dia pamit untuk ke dalam apartemen itu. Tunggu ya. Iya Pak, saya tunggu. Nah kata pihak satpam yang ada security di situ penjaganya, Pak parkir mobil jangan di sini, di sono aja Pak di tempat parkir. Oh iya Pak, saya sebentaran doang gitu. Mungkin dia juga anehnya kenapa? Istilahnya kan kalau memang bawa penumpang, maksudnya bawa pengunjung lah istilahnya. Mana penumpangnya yang mau dianterin gitu loh, ya penghuninya gitu loh, mana. Makanya si pihak security juga nanya ke saya, Pak maaf mobilnya taruhnya di sana, kalau Bapak mau nunggu atau mau jemput di sana aja. Perasaan saya kan nganter orang kok dibilang mau jemput. Gitu kan, seperasaan saya nih. Tapi yang saya berpikir udah nggak aneh, maksudnya nggak pikir macam-macam lah. Tapi security yang saya dengar, Pak kalau mau jemput atau mau nganter, maksudnya pengen jemput si yang penghuni apartemen di sana aja Pak, jangan di sini. Jemput, perasaan gue nganter orang keluar, kalau gue dibilang jemput. Dalam hati bang saya bicara gitu. Ya karena saya ikutin prosedur, saya parkirlah mobil saya. Begitu saya mau parkirin mundur, si bapak-bapak itu udah ngelambai lagi bang, ngelambai ke saya. Lantas saya menghampiri bapak-bapak tersebut. Saya menghampiri, saya bukain pintu, dia masuk. Security nyamperin saya. Pak, iya. Ngantar siapa Pak? Mau jemput siapa? Ini Pak, Bapak di belakang. Saya juga bingung juga ya. Mungkin security-nya itu nggak ngelihat atau memang nggak fokus atau gimana. Saya udah bilang begini, itu Pak, Bapak di belakang udah masuk. Sampai dia bilang, oh ya udah Mas, pintu keluar di sana gitu. Mungkin nggak nanya siapa yang saya jemput gitu ya. Cuman dari raut wajahnya security itu yang saya lihat, seakan-akan security itu nggak lihat bang, Bapak ini di dalam. Nggak lihat. Jadi saya juga bingung juga kan. Itu Pak, parkir di ininya di dalam. Loketnya itu. Saya kasih lah Rp5.000 buat parkir. Security-nya, Pak jemput siapa? Gitu. Oh ini Pak jemput ini. Bapak ini di dalam. Dengan istilahnya gimana ya? Begitu saya keluar mobil, itu security ada 3 di pos jaganya. Itu ngeliatin ke mobil saya bang. Saya lihat dari spion, jadi seakan-akan ngeliatin mobil saya. Itu jemput siapa? Dia ngomong gitu bang, istilahnya dari kejauhan. Saya bilang antara ngomong-ngomong kayak berbincang-bincang gitu loh bang. Udah akhirnya saya dalam perjalanan, Pak ini kemana lagi saya antar?
ke Gedung Gelail. Apa tahu kan Gedung Gelail? Tahu. Saya antar lagi lah bang ke Gedung Gelail. Tahu kan abang Gedung Gelail kan? Yang di Pancoran situ. Saya antar lah ke Gedung Gelail. Setelah Gedung Gelail, saya juga ke parkiran. Ya sama kejadiannya seperti yang pertama di gedung apartemen itu. Seakan-akan nggak ada yang ngelihat bahwa bapak ini turun gitu. Saya nggak bawa penumpang gitu bang. Sampai saya dibilang gitu, Pak, bapak kalau mau jemput atau mau ini jangan di sini pak. Bapak langsung ke situ aja ke parkiran. Kok security jemput siapa? Orang saya nganter kok jemput gitu kan. Adalah saya ngerokok dulu. Ya 5 menit 7 menit dia ngelambai lagi. Oh itu bapak itu tuh. Saya ambilin lagi. Pak, saya tanya lagi, Paknya di sini kemana? Itu tepatnya habis Isya bang. Habis Isya. Bapak itu saya bukain lagi pintu. Pak ini kemana lagi kita? Pulang katanya. Alamatnya di mana pak? Dia nyodorin lagi kartu nama. Kartu nama. Namanya itu ada gelarnya bang di belakang. Ada gelarnya. Jadi bisa dibilang apa sih ya? Ada gelar nama orang tersebut. Lah bapak ini bapak namanya ini? Bukan. Dia bilang begitu. Oh dalam hati saya anaknya kali ini bang. Ada di situ ada namanya dia, terus di belakangnya gelar. Terus jabatannya apa gitu kan, maksudnya pekerjaannya apa di situ ada, terus alamat rumahnya, alamat perumahannya. Saya lihat, oh ini di Depok nih, saya tahu. Yaudah pak, saya anterin ya. Tapi abis ini bapak pulang ya, soalnya saya juga mau pulang pak, ini udah malam. Saya bilang gitu. Udahlah saya dari Gedung Gelail, saya berangkat lah bang ke perumahan Depok. Tapi mohon maaf saya nggak bisa sepil perumahannya bang ya. Sampailah saya di Depok itu jam 9, setengah 9 bang. Setengah 9. Nah dalam perjalanan juga ini bang yang maksudnya yang aneh nih menurut saya nih dalam perjalanan saya dari Gedung Gelail ke Depok itu, saya kan nggak lewat tol bang, saya lewat Pancoran lurus saja saya lewatnya situ kan. Di area abang mungkin tahu daerah UI nggak bang? Nah saya kan lewat UI tuh. Di daerah UI itu ban mobil, maksudnya kendaraan saya yang saya bawa nih, nanti saya kirimin foto saya di mobilnya ya. Itu ban saya terasa berat bang di UI itu, tepatnya di UI. Kok kayaknya saya bawa beban berat gitu loh bang, kayaknya mobil tuh berat banget lah isinya. Saya lewatin yang juk gitu kan. Udah. Itu yang saya lihat nih, yang saya lihat nggak tahu saya meleng atau nggak fokus atau gimana, itu ada orang nyebrang bang, sereng nyebrang. Saya kaget, saya banting setir ke kanan. Jadi saya langsung masuk UI bang. Salah. Kan kalau di pecahan 3 itu kan ada yang ke PAL, ada yang ke Depok, ada yang ke UI itu bang. Kalau abang pernah lewat tuh. Nah, karena saya mungkin refleks ngelihat ada orang nyebrang, jadi setir saya tuh langsung ambil ke kanan bang. Nah, berarti kan saya harus muter balik lagi dong bang. Tahu kan yang dari UI itu maksud dari UI. Lah saya muter balik lagi nih gitu kan. Akhirnya, nah pas tikungan UI nih bang yang mau arah dari Depok ke arah Pasar Minggu kan saya muter tuh situ. Di situ saya nyium bau melati bang. Saya nyium, kok ini tadi mobil berat, sekarang bau melati. Tapi saya nggak ngelihat dari spion bapak ini ya, nggak. Maksudnya saya nggak ada pikiran buat ngina bapak ini, nggak ada gitu. Kok bau melati, wangi bang, kayak orang kalau mungkin abang sering sholat subuh. Bapak-bapak tuh yang ada pakai minyak wangi itu kayak gitu wanginya bang. Iya. Seperasaan saya nggak pernah pakai minyak wangi. Terus bau aroma mobil saya tahu gitu kan, aromanya seperti apa. Oh ini bau minyak wangi yang bapak-bapak subuh, yang sholat subuh gitu kan. Wangi tuh bang pas puteran di situ. Akhirnya saya bilang sama bapak, Pak kita lewatnya Srengseng Sawah aja ya, nanti langsung tembus ke sana. Karena memang kan saya ngambil jalan tikus aja bang. Kalau jalan Margonda kan macet kan. Karena udah gitu kan saya juga refleks ngebanting setir ke kanan kan. Jadi muter balik lagi, saya lewat jalan Srengseng Sawah. Nah di situ sampailah saya di perumahan si bapak ini nih. Saya masuk, saya izin kan. Jadi sebelum masuk perumahan tuh ada portal bang, portal pos security gitu. Nah cuman ditutup apa sih namanya yang palang-palang pintu itu portal, kan portal. Dia nanya, saya ngelakson tin gitu kan.
Keluarlah security satu orang. Pak, izin Pak, saya mau ke alamat ini. Di mana ya Pak bloknya? Dibaca sama security-nya. Oh, ini Bapak nanti lurus belok kanan, nggak di situ. Setelah belok kanan ada blok 1, blok 2. Nah, Bapak yang ke blok 3-nya nih, dari situ ya. Oh iya, makasih ya Pak. Iya. Dan tanpa istilahnya berpikir macam-macam lah, saya nyanterin lah Bang. Itu tepatnya hampir jam 10 Bang. Jam 10 saya masuk, saya ikutin nih petunjuk arah dari Pak Security. Udah. Nah, di situ pas begitu mau masuk putaran balik dari perumahan tersebut ke kanan, saya nyium bau itu lagi Bang. Pokoknya begitu kata Pak Security kan, belok kanan Pak, nanti ada 3 blok, Bapak blok yang ketiga. Itu bau sama lagi Bang yang kayak saya nyium di UI itu. Kok bau ini lagi? Sampai saya ngeliat spion, Bapak itu kok posisi duduknya kan kalau kita capek mungkin gimana main handphone ya Bang ya. Main handphone atau gimana. Ini nggak begini aja. Ya sampai saya kan juga mikirnya apa sakit Bapak ini atau gimana. Udahlah buru-buru sampailah saya di mana blok yang ditunjukkan alamat ini. Saya lihat blok 1, blok 2. Oh, ini nih alamatnya pas. Saya parkirin lah mobil saya. Parkirin, tapi saya belum masuk nih Bang ke rumahnya yang sesuai di kartu nama itu. Pak, udah sampai. Ini rumahnya. Oh iya. Dengan apa sih gerakannya itu dia gemulai Bang. Kan kalau orang tidur kan refleks begini Bang ya, istilahnya refleks kaget gitu. Dia kayaknya gemulai. Kayak udah paham gitu. Lambat tapi gemulai, tapi apa ya, nggak apa sih namanya, kalau kita kan kalau habis bangun tidur nyawa belum kumpul kan kadang-kadang suka bingung nyari apa. Dia enggak Bang, slow aja gitu, slow. Saya bukain pintu, saya lihat memang begitu dia kan lewat belakang mobil Bang, saya fokus ke pintu depan kan. Tahu-tahu si Bapak itu memang saya lihat masuk ke arah rumahnya. Begitu saya masuk ke arah rumahnya, jadi rumahnya itu kan pagar setengah Bang. Jadi nggak sampai full tinggi nggak. Jadi pagarnya arah setengah. Jadi kalau ada orang mobil masuk atau orang masuk itu kelihatan kalau orang itu lagi di dalam Bang. Begitu Bapak itu lewat belakang mobil saya fokus ke depan. Fokusnya saya ngeliatin apa sih namanya kaca, karena kan kaca ada kotoran apa gitu kan. Saya liatin si Bapak ini, lah si Bapak udah di dalam rumah. Padahal saya nggak dengar bunyi gerbang masuk. Maksudnya bukan gerbang masuk ya, gerbang kedorong atau gimana, nggak kelihatan. Si Bapak itu udah nyampe rumah. Saya mikirnya rumah dia, biarin aja kali. Nah, di situ pesennya si Bapak ini pada saat turun dari mobil bilang gini, tunggu ya. Sebelum masuk rumah, tunggu ya. Udahlah Bapak. Nah ya itu tadi, tahu-tahu Bapak itu saya nggak dengar bunyi pagar kebuka. Ada bunyi-bunyi apa gitu. Tahu-tahu udah di depan terasnya dia. Oh saya mikir, oh ya udahlah, dia masuk lagi ke rumahnya. Nah, di situ saya nyebat dulu Bang, rokok. Saya cek 5 menit kok nggak keluar, 7 menit nggak keluar. Pas mau ke 10 menit ada tukang motor yang kopi tuh Bang, kopi. Bang kopi, saya beli kopi lah saset. Nah mungkin saya beli kopi saset sama air mineral, kan saya juga haus Bang. Saya beli, udah saya minum. Setelah itu tukang kopinya berangkat lagi. Nah, selang berapa menit dari si Bapak kopi itu balik, maksudnya pergilah gitu. Itu security nyamperin saya Bang. Kira-kira hampir ya dari saya nungguin dari pertama saya parkir mobil tuh hampir 20 menit Bang. Jadi mungkin si tukang kopi ini ngadu kali ke security Bang. Ngadu, ada mobil lo di sono dari tadi duduk aja, maksudnya nggak ngapa-ngapain gitu, nggak masuk enggak. Ya mungkin ada kecurigaan lah Bang gitu kan. Ngasih informasi kali ke si security. Sampai saya tuh didatengin Bang sama security pakai motor. Maaf Pak, kata security, saya lagi ngopi Bang duduk dekat mobil saya. Oh iya Pak, ada apa ya Pak? Bapak ada perlu apa ya ke sini? Kan tadi saya udah bilang ke Pak security yang depan. Oh iya, tadi sama teman saya. Iya Bapak ada perlu apa? Oh iya, saya nganterin Bapak yang punya rumah ini nih, cuman dia lagi ke dalam belum keluar, mungkin lagi mandi atau gimana kali.
Oh gitu ya Pak, iya. Ya saya rapi lah Bang, maksudnya nggak ada untuk saya negatif nggak ada. Sampai di mana si security-nya ini yang deket saya nih nelpon pakai HT. Saya nggak denger itu apa. Datang lagi security lagi Bang, temennya. Nah saya pas papasan sama security yang kedua nih. Bapak yang tadi yang saya bilang gitu. Oh iya, udah ketemu alamatnya. Ini kan Pak rumahnya. Iya. Nah security 1 sama security 2 yang baru datang itu main pandang-pandangan Bang. Main pandang-pandangan nanya. Mungkin saya nggak tahu lah pembicaraan dia. Sampai di mana Bapak mau nungguin yang rumah ini? Iya. Ya udah nanti saya telepon dulu ya yang punya rumah. Mungkin si security-nya ini punya nomor telepon yang rumah tersebut Bang. Ditelepon lah. Selang berapa menit keluar nih cewek Bang. Cewek dari rumah tersebut. Ya usianya masih muda lah Bang. Masih muda cewek. Nah security yang pertama ini ngampirin. Ngobrol nih saya lihat dari kejauhan. Segala macem. Menghampir lagi ke saya sama security yang kedua. Pak, Bapak disuruh masuk. Saya nih disuruh masuk. Ke sana Pak, parkir mobilnya. Nggak usah, udah parkir mobilnya di sini aja. Bapak masuk aja. Ya udah Pak, saya izin masuk ya. Udah diinin. Oh ya udah. Nah, si security-nya udah maksudnya dia balik lah ke posnya. Saya masuk lah nih sama cewek Bang. Masuk ke yang punya rumah kali kan. Saya duduk lah di teras depan. Saya ditanya, ada perlu apa ya Mas? Saya makin bingung Bang. Kok ada perlu apa? Maaf Mbak. Mbak apa non apa siapa nih saya bilangnya. Ya udah Mbak aja atau kakak kata dia gitu. Oh ya maaf Mbak. Tadi saya nganterin bapak Mbak pulang. Nah disitulah yang saya bingung. Jadi raut wajahnya si perempuan itu bingung juga Bang. Bingung, kaget, sampai bengong-bengong. Nganterin siapa Pak? Nganterin bapaknya Mbak pulang ke sini. Pulang. Sampai dia pulang dia bilang gitu. Iya pulang saya gitu. Ya udah tunggu sini. Sekalian saya ambil minum. Mau minum apa Pak? Kopi, teh apa? Air putih aja Mbak. Saya bilang gitu. Saya udah ngopi tadi pakai yang motor itu. Oh iya udah tunggu sebentar. Selang dia masuk, si perempuan tersebut masuk, keluar lagi nih Bang. Bapak-bapak ya kira-kira usianya udah dewasa lah Bang. Ada perlu apa ya Mas? Ini Pak, saya tadi udah cerita kok sama mbaknya. Oh iya, gitu. Dia memperkenalkan diri. Nama saya ini. Namanya dia sama dengan kartu nama Bang. Yang Bapak itu kasih. Sama. Nah, hampir saya nyodorin begini. Oh, nama Om yang ini ya Om? Ya benar, katanya. Lah ini Mas dapat dari mana? Dari bapaknya Bapak. Dari bapaknya si Om, saya bilang. Bingung lagi si Omnya. Bapak saya. Iya, lah ini kartu nama Om kan? Masa saya langsung dapat dari Om, kita kan baru kenal. Saya bilang gitu ke si Omnya. Iya ini kartu nama saya, Mas Asep, Mas saya bilang gitu. Mas namanya siapa? Asep. Iya Mas Asep ini kartu nama saya. Gitu kan. Kok ada di Mas Asep? Ya saya juga bingung. Saya dikasih sama bapaknya Om ini. Masa saya bohong lah, ini buktinya. Sampai, nih ada satu lagi nih, saya keluarin dari saku saya. Nih, apartemen yang di Tebet. Lah ini apartemen istri saya, kata si Omnya itu kan. Mas dapat dari mana? Dari bapak Om, saya bilang. Ya masa saya dari mana-mana? Iya ini saya dapatnya 2 kartu nama. Makin bingung lagi tuh si Omnya. Bingung. Yaudah Om, Mas Asep tenang aja dulu, ngerokok dulu. Ngerokok nggak? Ngerokok. Dia juga ngerokok. Cuman rokoknya dia rokok mahal. Rokok dateng lah. Air mineral sama teh dibikinin sama si Mbak itu. Dek, nanti tolong ini ya, bilangin ibu katanya. Iya. Saya nggak tahu dah tuh bilangin ibu maksudnya gimana, saya nggak paham. Udah, saya ngobrol-ngobrol dah tuh, saling tanya jawab sama si Omnya. Nah, sampai di mana di titik di intinya cerita, Mas Asep sebenarnya nganter bapak saya. Iya. Nganter ke apartemen yang di Tebet ya. Betul Om. Terus ke gedung Glail ya. Betul Om. Saya bilang gitu. Terus terakhir ke sini nih rumahnya. Iya Om betul. Itu yang di apartemen itu, ini menurut si Om nih, itu apartemen istri saya, tempat saya maksudnya saya sama istrinya si Om.
Oh gitu ya om. Iya. Nah yang di Gedung Gelail om, yang di Gedung Gelail itu usaha dari bapak saya, papa saya katanya. Oh gitu ya om. Iya. Wah hebat om. Nah yang terakhir ini rumahnya papa saya katanya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya Mas Asep katanya. Mohon maaf kenapa om? Jadi yuk kita masuk yuk ngobrol di dalam. Nah, masuklah saya ke dalam bang. Yang tadinya dari teras depan saya ngobrol di dalam. Saya liatin, saya pandang. Nah ada salah satu foto keluarga yang dimana itu sama persis dengan yang saya bawa bang. Gitu kan. Sampai saya duduk. Nah duduk di sofa panjang. Saya terus ada om, ada ibunya mungkin ibunya si om ini kan. Ada ibu-ibu agak tua. Nah duduk di sebelahnya si omnya yang itu yang saya temuin tadi. Dengan wajah yang istilahnya sedih loh bang, kayak pernah habis berduka gitu loh bang. Nah, saya tanya lagi, ini ibu, ini ya ibunya om? Iya ini orang tua saya ya. Gitu. Mah, ini ada, dia bicara pelan-pelan sama mamanya. Ya udah, mama masuk dulu. Dia masuk lagi kan. Emang ada apa ya om? Saya tanya. Enggak. Terus Mas Asep, saya mau tanya ya. Boleh om, Mas Asep nganter orang ini kan ya. Saya lihat memang di foto keluarga. Bang, iya ini pak. Ini om orangnya, si bapaknya. Saya sebelumnya atas nama saya, keluarga besar saya, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Mas Asep. Saya makin bingung lagi dong bang. Emang ada apa sih pak? Om saya bilang gitu kan. Jadi gini, Mas Asep, bapak saya itu sudah meninggal 14 hari yang lalu. Nah saya nanya balik dong, om, kalau ngomong yang bener om, masa saya nganterin orang yang udah meninggal? Lah Mas Asep gak percaya, kata si omnya nih, itu tadi ibu saya. Oh yaudah om, saya mohon maaf, saya bilang gitu kan ya. Saya juga gak berani ngomong terlalu banyak nanya bang, enggak. Sampai di mana hampir mau jam 11-an bang, saya udah malam kan, setengah 11-an lah gitu. Ya udah om, gini aja, saya mau pamit aja. Ya udah, Mas Asep minta nomor rekening aja buat ganti uang bensin dari Mas Asep. Ini Mas Asep mobil sendiri atau mobil kantor? Ini saya supir. Ini saya, kata saya bilang gitu kan. Ya udah, saya minta nomor rekening Mas Asep. Aduh om, jangan om, nggak apa-apa om, saya ikhlas, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa om, nggak apa-apa om, saya juga ikhlas, saya bilang gitu. Nggak apa-apa mas, ini buat ganti uang bensin, nggak apa-apa. Ini mobil kantor ini kok, saya bilang gitu kan. Ya udah dah, si omnya masuk ke dalam lagi nih, masuk ke dalam. Udah selesai dari dalam, saya juga mau izin pamit lah. Ternyata saya diamplopin bang sama dia, diamplopin, dan dia bilang ini uang, maksudnya ucapan terima kasih lah sama uang bensinnya, atau kalau memang ini nanti catat nomor WA saya, kata si omnya, kalau memang nanti kurang biaya bensinnya berapa. Enggak om, udah biarin, saya ikhlas kok om gitu. Ya udah nih ucapan terima kasih ya buat Mas Asep, katanya udah nganterin. Udah, nah saya keluar dari rumah jadi kayak orang bego bang. Iya masa saya nganterin orang yang udah meninggal, dalam hati saya gitu kan ya. Udah, nah saya ke mobil, saya cek, bukan saya mata duitan, bukan bang, saya cek isi amplopnya. Itu amplopnya hampir 900.000 bang. Isi amplopnya uangnya cepean semua. Saya kan, wah 900.000. Dalam hati saya, alhamdulillah pak, lu dalam hati saya nih, lu ngebawa rezeki buat gua. Tapi lu jangan gak dalam hati ya, maksudnya gua dalam hati saya ngomong sendiri nih bang, mudah-mudahan tenang dah pak, bapak di sana gitu kan. Saya doain, saya juga berdoa juga untuk almarhum bapaknya. Udah, akhirnya saya cabut lah dari rumah tersebut, putar balik mobil sampai di mana saya di pos security, izin lagi dong pulang karena kan ditutup portal karena udah malam bang. Saya parkirin, menepi dulu, saya keluar dari mobil, security yang tadi saya ketemu itu nyamperin saya. Gimana pak, sudah ketemu sama bapak yang punya rumah? Udah. Itu kejadiannya, maksudnya dia nanya-nanya. Lah bapak emang sebenarnya nganter siapa sih? Saya nganterin
bapak yang pemilik rumah tersebut. Lah emang bapak nggak tahu? Udah, saya udah tahu, udah dikasih tahu sama tuan rumah. Lah kok bisa ya katanya, orang yang udah meninggal ngayang, maksudnya bukan mengayang-ayang ya, jalan-jalan gitu, kata security nih. Ya saya juga nggak tahu pak. Gitu. Akhirnya karena memang saya ada rezeki tadi dari amplop dari mana bapak itu kan, dia 2 orang, saya kasih 100.000. Ini pak buat beli rokok. Udah mas nggak usah. Udah pak nih saya tadi dapat rezeki dari bapak yang rumah itu. Karena di 2 orang kan saya kasih 100 ya mungkin. Ini pak bagi 2 aja. Ya udah pak. Dengan bapak siapa? Saya Mas Asep. Ya tinggal di mana? Di Lenteng. Mampir-mampir lah nanti kalau kesini. Iya pak security makasih ya. Saya pulang lah bang. Saya pulang keluar dari perumahan tersebut. Kan udah malam bang posisi. Dalam perjalanan itu wanginya yang saya cium itu nggak hilang-hilang wanginya itu masih wangi sampai saya nyemprotin ini kan ada By Fresh bang di tempat saya semprot kalah wangi By Fresh. Sampai di mana saya pulang terus saya ketemu anak saya terus saya ya mandi lah bang, mandi di situ terus mobil saya udah parkirin. Nah, malam saya jam 2, jam 3-an bang, saya diketok bang. Karena kan saya posisinya ngontrak pada saat itu, saya berdua sama anak saya. Saya ngontrak, pintu rumah saya diketok. Itu ketokannya 2 kali doang, tok tok tok. Saya berpikir mungkin tetangga sebelah nih, karena saya kan kontrakan petakan bang. Tok tok. Itu yang pertama, yang kedua ketok-ketok lagi. Tok tok tok, nyebut nama. Saya mikirnya siapa malam-malam gitu kan. Saya buka pintu saya, keren. Itu kosong bang, maksudnya nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang. Nah, akhirnya saya tidur lagi, diketok lagi bang. Sep, iya tunggu, saya bilang gitu. Begitu saya mau buka pintu, nah yang saya dengar begini bang, makasih ya Sep. Begitu saya buka nggak ada orang bang. Tapi saya dengar jelas, makasih ya Sep. Begitu aja. Nah akhirnya begitu saya sampai, maksudnya saya tutup lagi pintu, saya sampai ke kamar, saya tidurin anak saya. Nah paginya kan saya biasa bang, rutinitas seperti biasa lah. Nah paginya saya mau ngambil mobil nih di parkiran. Nah tukang parkir nanya begini ke saya, Sep, itu semalam yang lu balik ada bapak-bapak keluar dari mobil lu. Gua pikir itu bos lu. Terus gimana bang? Ya gua tanya, temennya Asep pak. Dan dia wajahnya menunduk aja. Itu bos lu apa temen lu? Kata penjaganya nih. Lah emang ciri-cirinya kayak gimana bang? Pakai topi hitam, pakai baju hitam, celana hitam, gitu. Nah gue pikir dia bos lu atau temen lu gitu kan, karena dia kan lu habis keluar dari dari parkiran, saya kan nitip di penitipan motor sama mobil bang jadinya. Gue pikir itu bos lu katanya. Bukan bang, bukan. Lah orang gue lihat orang kok, kata tukang parkir yang jaga. Itu bos lu bukan, bos gue cewek bang, bukan cowok. Lah orang cowok yang semalam gue lihat katanya gitu. Lu balik kan jam 11-an kan, hampir jam 11:30, betul bang gitu. Iya nggak lama lu keluar, itu bapak-bapak keluar pakai topi, pakai baju hitam, pakai celana hitam. Dia bilang gitu. Gue pikir itu bos lu, bukan bang, bos gue cewek. Nah setelah dari situ saya mikir, lah berarti siapa dong Sep? Ya gue mana tahu, yang punya mobil sebelah kali. Kan mobil terakhir lu doang yang masuk katanya. Yang masuknya masuk ke parkiran bang. Udahlah bang, gak usah diperpanjang. Ya udah dah kata dia gitu. Gue pikir bos lu. Ya sambil bercanda-bercanda bang. Nah di situ setelah dari saya parkiran, saya masuk ke mobil. Maksudnya saya mau bersih-bersih dulu dah bang, bersihin kaca, ngelap-ngelap segala macem. Sama bangku saya lap-lapin, takutnya bau yang kayak tadi lagi, pintu sampai saya buka-bukain bang. Nah
Di situ saya nemu kartu nama, Bang. Kartu nama yang mana alamatnya sama dengan rumah tersebut, gedung Glael dengan nama usaha usaha tersebut sama nama si bapak tersebut. Saya dikasih tahu. Bukan dikasih tahu, di dalam mobil saya tuh ada kartu nama. Ada kartu nama dengan nama yang bapak ini, terus sebagai apa, terus di situ ada alamat rumah sama nama usahanya dia di gedung Glael. Sebagai apa di situ? Sebagai owner, sebetulnya owner di situ. Nah, saya makin berarti bapaknya ini minta didoain atau gimana, atau ucapan terima kasih. Akhirnya saya sekantongin lagi lah itu kartu namanya. Nah, pagi-pagi saya ya rutinitas seperti biasa lah, saya kerja. Nah, saya nganterin Pak Joko juga. Setelah saya habis kerja sama Pak Joko, maksudnya nganterin tugas sama Pak Joko, ternyata saya dapat bonus, Bang. Dari apa sih namanya, Bu Susi ini, bos saya dapat bonus. Istilahnya ya saya juga bingung, Bang. Tiba-tiba bos saya ngasih bonus, katanya ini buat Pak Asep, katanya. Padahal di situ posisinya hari raya enggak, hari libur juga enggak. Gitu. Saya dikasih bonus hampir 3,5 juta, Bang. Alhamdulillah ya. Iya, ya saya sih berpikirnya mungkin ini rezeki buat saya lah sama anak saya gitu. Saya dapat juga dari semalam 900.000. Nah, paginya setelah saya habis tugas sama Pak Joko, saya dikasih 3,5 juta. Itu buat Pak Asep, katanya gitu. Ya dari kejadian itulah, Bang, yang saya bisa ambil. Ya istilahnya saya berbuat baik dulu dah, Bang. Balasannya nanti biar Tuhan sendiri yang membalasnya. Ikhlas aja, Bang, ya. Jadi kejadiannya seperti itu sih, Bang. Oke. Nah, ketika malam datang ke rumah yang dituju untuk ngantar bapak-bapak, ya, kan ketemu anggota keluarganya berarti, Bang. Betul. Keluarganya cerita nggak kalau bapak meninggal kenapa gitu? Enggak sih, enggak cerita. Cuma bilang udah meninggal aja. Iya, karena yang banyak berinteraksi sama saya itu mungkin anaknya yang pertama atau siapa, karena kan memang di situ ada laki yang saya bilang ada kartu namanya juga, si Om itu, saya bilang gitu. Oke. Jadi usahanya di gedung Glael. Usahanya di gedung Glael, Bang. Oke. Jadi berarti di rumah itu ada 3 orang ya? Ada 3 orang yang saya lihat. Perempuan, bapak itu, si Om itu, sama ibunya. Oke. Nah, berarti setelah dari situ tahun 2021 ya? 2021 tepatnya. Nah, kalau sekarang apakah masih di pekerjaan yang sama atau beda? Sekarang enggak. Beda lagi. Nah, berarti setelah dari nganterin bapak-bapak itu, ya, betul. Paginya beres-beres ada kartu nama. Ada kartu nama. Nah, kira-kira kartu namanya masih ada nggak ya, Bang? Kayaknya sih di rumah masih ada, saya simpan. Disimpan. Masih saya simpan. Gitu. Setelah itu pernah nggak ngalamin kayak kok ada kayak sosok bapak-bapak ini lagi gitu? Ya alhamdulillah sih enggak sih ya. Setelah saya juga kaget juga pas saya dapat bonus dari bos saya ini, Bu Susi, ini buat Pak Asep. Nah, setelah dari situ ya saya hampir nangis juga lah, Bang. Rezeki nomplok lah istilahnya. Padahal saya maksudnya ya baru bekerja juga sama Bu Susi, hari raya juga enggak, weekend juga enggak. Tiba-tiba aja. Oke. Jadi ya pokoknya setelah nganter bapak-bapak yang sudah meninggal, ya dengan ikhlas ya, alhamdulillah, dibalas pas besoknya gitu ya. Iya. Oke, siap. Nah, berarti udah selesai ceritanya, Bang Asep ya? Iya. Terima kasih nih Bang Asep udah mampir. Sama-sama. Jauh-jauh ke Priok. Oke, itu tadi cerita dari Bang Asep tentang pengalaman jadi supir nganter orang yang udah meninggal ya, Bang. Nah, jadi sebelum closing gue mau ingetin ke kalian, buat kalian belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga buat kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cari gampang banget. Langsung aja kontak WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi akhir kata gue Rizko dan Bang Asep pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.